Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswa semester 2, kita ketemu lagi pagi ini, tapi biasanya kita Zoom. Hari ini mohon izin untuk melakukan pembelajaran secara asinkronus ya. Kita tidak bertatap muka secara langsung gitu melalui Zoom meeting. Bagi Anda yang sudah mengumpulkan learning puzzle dan sudah saya berikan feedback dan feedbacknya berbunyi oke, bisa dilanjutkan gitu ya, Anda boleh melanjutkan ke project assignment yang saya sudah posting di Edmodo ini ya. Uh, Silakan Anda mulai mencari foto yang bisa merepresentasikan puzzle-nya. Setelah itu, foto tersebut bisa ditampilkan dalam proyek kolase individual. Anda boleh membuat kolase digital atau kolase berbentuk printout dan difoto. Pilih mana yang menurut Anda lebih mudah, lebih aksesibel, lebih bisa dilakukan gitu ya. Nah, contoh kolase teaching puzzle saya yang ada di sini yang sudah saya lampirkan itu bisa dijadikan acuan untuk membuat kolase Anda gitu ya. Silakan berkreasi sekreatif mungkin. Boleh filenya berbentuk JPG, boleh filenya berbentuk PDF gitu. Ini contoh teaching puzzle-nya seperti ini yang nanti akan Anda lihat gitu ya. Ini ada berbagai foto, ada foto hand in hand gitu ya, artinya represents we help each other. This one is the finish line that we are about to reach gitu. Ini adalah garis finish Anda pada ya 3 tahun mendatang mungkin wisuda gitu ya kalau lancar. Terus ini ada thank you note dari saya, thank you from the bottom of my heart for struggling. Ini adalah ucapan terima kasih saya kepada Anda, terima kasih banyak. Dan yang keempat ini ada you who struggle who want to be free, I hope you know you inspire me. Jadi ya sebetulnya learning puzzle Anda itu inspire me a lot, sehingga ada teaching puzzle ini gitu ya. Teaching puzzle saya itu apa? Nah, ini pertanyaannya ya. Why can't I explain materials in simpler sentences gitu, atau in simpler ways lah. Karena saya lihat memang learning puzzle Anda tuh diantaranya adalah kesulitan mencerna materi yang sudah disampaikan di kelas. Makanya di sini saya teaching puzzle-nya itu ya ini ya, mencari cara lah untuk menjelaskan materi dengan lebih mudah, dengan kata-kata atau kalimat yang lebih mudah. Nah, ini Anda bisa baca di sini ya. Sometimes I plan the syllabus with the best possible teaching content. Jadi saya tuh memang kalau membuat syllabus itu kan maunya yang terbaik yang diberikan kepada Anda ya. Karena kan saya memberikan service pelayanan kepada Anda, bagaimana nanti setelah MK essay writing atau paragraph writing kemarin Anda tuh punya skill abad 21 yang paling dibutuhkan. Apa sih skill abad 21 yang paling dibutuhkan? Yaitu literasi digital, literasi kritis, reading and writing critically gitu. Makanya pada saat semester kemarin saya menyisipkan konten-konten dan terminologi dalam Systemic Functional Linguistic atau SFL gitu ya. Karena pada saat itu saya berharap it is going to come in handy, itu akan menolong when Anda semua ditrain dengan kerangka berpikir yang melatih critical literasi. Salah satunya adalah membaca teks dari perspektif systemic functional linguistics. Makanya kemarin saya minta Anda untuk mempelajari proses type, tapi ternyata hasilnya adalah Anda malah overwhelmed gitu ya. Makanya saya, walaupun ini kan gap ya, dari perspektif saya ingin this is not only a powerful tool to read and write critically and effectively. Jadi SFL ini bisa membantu Anda membaca dan menulis kritis, tapi bisa juga membantu Anda untuk membedakan mana yang hoax, fake news, mana yang ada ideological perspektif apa di balik sebuah teks gitu. Jadi Anda membaca tidak lagi di surface level, tapi masuk ke analisis di dalam teks itu ada ideologi apa. Nah, itu sebetulnya bisa Anda dapatkan di mata kuliah Critical Discourse Linguistics, dan nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, SFL di semester 3 saya rasa. Tapi ya pengenalan ini pada saat itu saya pikir perlu gitu untuk kelas menulis. Nah, ya 21st century skills they will eagerly embody, karena itu adalah skill abad 21 yang kita perlukan banget lah gitu untuk menangkal hoax gitu. Apa sih bedanya kita dengan ya yang lainnya gitu. Ketika kita googling satu berita, kita tidak termakan gitu ketika ternyata itu adalah fake news misalnya, ketika itu ternyata punya ideologi tertentu, sehingga kita tidak mudah terprovokasi lah, kira-kira harapannya sih pengennya begitu. However, tapi my students, Anda merasa metode pengajaran seperti ini ternyata terlalu overwhelming ya, sehingga Anda kesulitan.
Makanya it is crucial for me to take a step back and reflect. Saya mengambil satu langkah mundur dan merefleksikan bahwa ya ini saya harus mengubah metode pengajaran writingnya. Tidak lagi meminjam SFL, tapi saya akan kembali ke basic. Saya akan kembali dari topic sentences, supporting details, cohesive, coherence, devices gitu. Gimana caranya membuat teks secara kohesif, coherent, terus bagaimana menggunakan linking word seperti conjunction however, as a consequence misalnya untuk membangun argumen. Saya akan mulai lagi dari awal, dari basic seperti itu gitu. Oke, jadi sini I will start anew and try again. Saya akan mulai lagi dan berusaha lagi gitu ya. Kita sama-sama ya. Makanya di sini ada gambar the staircase, ada gambar tangga. It's like the perfect metaphor, adalah metafora yang menurut saya tepat sekali untuk menggambarkan bahwa untuk mencapai ke atas, that to reach the top, ini kurang tuh ya, that to reach the top we may need to patiently climb the long winding stairs. Nah, kita harus sabar gitu ya untuk mencapai ke puncak tangga gitu, karena it cannot be done in an instant way, tidak bisa dilakukan dengan mudah gitu. Makanya di akhir, I thank you for struggling with me. Terima kasih banyak sudah berupaya semester kemarin dan semester hari ini. Begitu kira-kira nanti bentukan kolasenya. Dan terakhir ini ada kolase sebuah foto yang juga saya tampilkan. Ini adalah foto yang merepresentasikan kegiatan diskusi gitu ya, bahwa actually kalau Anda menemukan materinya susah untuk dicerna gitu dan Anda malu bertanya di forum kelas besar, Anda boleh diskusi dengan teman-teman. Atau kalaupun misalnya teman-teman tidak bisa menjawab dengan baik, dengan memuaskan Anda, misalnya Anda boleh gitu ya japri saya, japri dosen manapun gitu yang sekiranya menurut Anda bisa membantu, kira-kira seperti itu. Makanya di sini ada pesan lagi, hang in there, help each other and carry on. Kita bertahan, kita saling membantu, kita bisa carry on, bisa lanjut menuju finish line tadi ya, graduationnya. Oke, thank you so much everyone. Begitu saja mungkin instruksi dari saya untuk dilakukan di Edmodo. Due date-nya atau deadline-nya itu minggu depan. Jadi kita punya 1 minggu full untuk membuat kolase. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.